Fakultas Adat bersama tim penelitian kami dengan Dr. Kasari, lalu ada mahasiswa Amadu Mukida. Kami melakukan penelitian terkait peran perpustakaan masjid dalam penguatan literasi beragama di masyarakat. Sebentar ya, jangan ikut. Saya nyari Nurul Hayati. Oh ya, ada. Siap. Ya. Lanjut lagi. Mungkin di sana tertulis ada nama Asep Abdurrahman. Apa namanya? Ini proposal ini sebetulnya penyesuaian atas masukan reviewer karena waktu itu kami ikut klaster yang kerjasama perguruan tinggi sehingga kami melibatkan dosen dari UMT itu. Tetapi ketika presentasi itu kami diminta untuk menurunkan anggaran ke yang penelitian dasar, otomatis dengan dosen tersebut tidak jadi dan judulnya pun berubah. Ya, jadi anggotanya tidak jadi memakai dosen itu. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena bahwa di Lombok itu banyak sekali masjid, baik itu masjid yang megah, indah maupun masjid sederhana. Bahkan di perkotaan, di desa-desa itu tidak jarang ada 2 masjid, sehingga kadang kalau sholat Jumat pun mereka harus membuat jadwal Jumat ini ke masjid yang satu, Jumat yang berikutnya ke masjid yang satu, karena ada 2 masjid yang bersebelahan, sering dikatakan sebagai masjid kembar di sana. Nah, dengan banyaknya masjid ini, maka Pulau Lombok itu mendapat julukan sebagai Pulau Seribu Masjid. Nah, di Lombok ini belum pernah ada yang hitung ya jumlahnya berapa? Ada penelitian sebelumnya dari Bapak Taufan Hafiz, Hijaz, Taufan Hijaz, dosen dari ITN Bandung. Di situ disebutkan jumlah-jumlah, cuma saya tidak hafal ya jumlahnya. Ada sudah 3.000 lebih itu masjid yang besarnya itu di perkotaan, dan kalau di total sudah lebih dari 4.000 masjidnya di sana. Masya Allah, Ya. Dan masyarakat di sana sangat sangat peduli dengan keagamaan mereka. Mereka tidak sungkan untuk membangun masjid dengan swadana. Mereka membangun masjid-masjid megah itu atas dana dari mereka sendiri. Mereka berlomba-lomba membangun masjidnya yang megah-megah itu. Kemudian mereka juga berusaha menghidupkan masjid-masjid itu. Bahkan ada masjid yang mereka itu sudah punya ambulan, punya perlengkapan untuk acara-acara. Itu semua untuk dalam rangka mereka memakmurkan masjid. Nah, tetapi memang belum ada data pasti tentang mengenai bagaimana literasi beragama masyarakat Lombok. Tetapi meskipun demikian, kami menduga bahwa dengan adanya kesadaran mereka terhadap agama Islam ini, itu artinya literasi beragama mereka itu sudah terlihat gitu. Namun kami masih mempertanyakan apakah ada peran masjid di sana. Dalam hal ini adalah perpustakaan masjid yang akan kami lihat. Seperti apa peran perpustakaan masjid itu di dalam penguatan literasi beragama di masyarakat sekitarnya. Nah, itu. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pandangan pengelola perpustakaan masjid mengenai literasi beragama masyarakat di sekitar masjidnya, dan mengeksplorasi seperti apa peran-peran perpustakaan masjid dalam penguatan literasi beragama di masyarakat sana. Kemudian dengan latar belakang tadi, maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan pengelola perpustakaan masjid mengenai literasi beragama di masyarakat sekitarnya, dan bagaimana peran perpustakaan masjid dalam penguatan literasi beragama di masyarakat tersebut. Dengan tujuan adalah memahami pandangan pengelola perpustakaan masjid mengenai literasi beragama masyarakat di sekitarnya, serta mengeksplorasi peran perpustakaan masjid dalam penguatan literasi beragama di masyarakat. Adapun teori yang kami gunakan tentu selain memberikan pemaparan tentang perpustakaan masjid, kemudian literasi informasi, literasi agama, dan tentu saja teori peran yang akan kami jadikan landasan di dalam penelitian ini. Teori peran yang diungkapkan oleh Bruce J. Biddle yang mengatakan bahwa peran itu merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menjelaskan perilaku individu dalam masyarakat. Individu di sini adalah pengelola perpustakaan yang kami maksud dalam konteks penelitian ini. Nah, peran itu ada 3 elemen utama, yaitu status, peran, dan juga norma. Tentu ini kami kaitkan dengan status pengelola perpustakaan di perpustakaan masjid sana. Ada beberapa perpustakaan masjid yang kami jadikan penelitian, informan. Penelitian ini
merupakan penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya kami lakukan melalui wawancara dengan beberapa informan dan juga observasi terhadap kondisi masjid dan perpustakaan masjid di sana. Adapun kriteria informannya adalah mereka yang memahami kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan perpustakaan masjid di Lombok. Penelitian ini dilakukan di Lombok. Kemudian pengelola perpustakaan masjid di Lombok, lalu mereka yang memahami dan memiliki pengalaman melakukan literasi beragama di masyarakat Lombok, serta berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentu saja adalah mereka yang bersedia menjadi informan, karena ada beberapa masjid yang sudah ditunjuk tetapi mereka tidak bersedia untuk diwawancarai, jadi tidak kami jadikan sebagai informan. Nah, analisa data kami lakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data. Kami mereduksi jawaban-jawaban informan itu sehingga bisa kami jadikan data untuk penelitian ini. Kemudian penyajiannya kami sajikan dalam bentuk teks naratif, kemudian dari situ kami ambil kesimpulan dengan melandaskan teori-teori yang kami gunakan. Nah, dari sana didapatkan hasil penelitian. Yang pertama tentang pandangan pengelola perpustakaan masjid mengenai literasi beragama masyarakat di sekitarnya. Kesadaran beragama masyarakat Lombok dapat kita lihat dengan mudahnya masyarakat Lombok membangun masjid-masjid besar dan megah dengan sistem swadana dan tingginya antusiasme masyarakat memeriahkan hari-hari besar agama Islam. Kemudian kesadaran untuk menjalankan perintah agama di masyarakat Lombok ini ternyata banyak dipengaruhi oleh lisan yang disampaikan oleh tuan guru mereka, bukan dari hasil baca yang disediakan oleh perpustakaan ataupun hasil bacaan dari buku yang mungkin mereka punya. Nah, hal ini terjadi karena memang berdasarkan informan, ternyata tradisi tutur ataupun lisan di masyarakat Lombok itu jauh lebih kuat daripada tradisi baca. Ditinjau dari teori literasi informasi yang merupakan kemampuan berpikir secara kritis dan logis serta tidak mudah percaya terhadap informasi yang diperoleh dan mengevaluasi informasi yang diperoleh terlebih dahulu sebelum digunakan, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat Lombok ini belum memiliki literasi informasi yang baik terkait keagamaannya, karena mereka lebih manut, lebih menuruti apa yang dikatakan oleh tuan gurunya tanpa meng-cross check dari mana sumber aslinya gitu. Kemudian dari rumusan kedua terkait peran perpustakaan masjid dalam penguatan literasi beragama di masyarakat Lombok, bahwa perpustakaan masjid di Lombok belum memiliki kegiatan khusus literasi beragama. Literasi beragama masyarakat Lombok lebih banyak didapatkan secara lisan melalui pengajian-pengajian yang disampaikan oleh tuan guru mereka. Kita ketahui bahwa setiap masjid itu memiliki tuan guru masing-masing. Nah, perpustakaan masjid di Lombok menyediakan sejumlah literatur keagamaan, yang mana literatur tersebut sebetulnya bisa dipinjam oleh masyarakat sekitarnya. Namun ada juga beberapa perpustakaan masjid yang hanya memajang koleksinya di dalam sebuah rak display sehingga itu nampak sebagai sebuah pajangan. Bahkan ada perpustakaan masjid yang ruangan koleksi itu dikunci sehingga masyarakat tidak bisa dengan leluasa mengakses koleksi tersebut. Kemudian sebetulnya banyak sekali kegiatan-kegiatan di masjid yang sifatnya dilakukan untuk penguatan literasi beragama bagi masyarakat di sekitarnya, seperti pengajian rutin, kemudian kegiatan terkait hari besar keagamaan dan sebagainya. Namun sangat disayangkan perpustakaan belum bersinergi secara langsung dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid tersebut. Jadi jalan masing-masing. Tidak ketika misalnya ada pengajian, oh ini bukunya atau ini kitabnya yang bisa dipakai, itu tidak terjadi seperti itu. Perpustakaan hanya menyediakan, pengajian berjalan sendiri, itu yang terjadi di sana. Sehingga kalau dilihat dari teori peran, belum terlihat peran nyata dari pengelola perpustakaan masjid dalam penguatan literasi beragama di sana. Kesimpulannya, bahwa pengelola perpustakaan masjid di Lombok memandang literasi beragama masyarakat di sana sebagai sebuah kesadaran beragama yang tentunya yang banyak dipengaruhi oleh pengajian-pengajian yang disampaikan oleh tuan gurunya. Hal ini tentu dipengaruhi oleh faktor kuatnya tradisi tutur atau lisan di masyarakat Lombok ketimbang tradisi bacanya. Dan juga peran perpustakaan masjid dalam penguatan literasi beragama di masyarakat Lombok
itu baru sebatas menyediakan koleksi yang terkait keagamaan, namun belum bersinergi secara langsung dengan kegiatan-kegiatan literasi keagamaan yang diselenggarakan oleh masjid dan tuan gurunya. Itu kesimpulannya. Ini saran dari kondisi bahwa tradisi lisan di masyarakat Lombok itu sangat kuat ketimbang membacanya, maka kami menyarankan sebaiknya pengelola perpustakaan masjid bersinergi secara langsung dengan pihak masjid dan tuan guru dalam kegiatan literasi beragama ini. Hal ini tentu penting untuk masyarakat Lombok supaya lebih kuat dan berkembang lagi literasi beragamanya, tidak hanya melalui tulisan tuan gurunya, tetapi melalui bacaan-bacaan yang mungkin disediakan di perpustakaan. Kemudian perpustakaan Masjid Lombok belum melakukan peran yang lebih banyak untuk penguatan literasi beragama, maka disarankan sebaiknya perpustakaan tidak hanya menyediakan koleksi saja, tetapi juga melakukan kegiatan-kegiatan literasi beragama secara langsung menyentuh masyarakat di sekitar perpustakaan tersebut. Lalu rencana publikasinya direncanakan kami merencanakan untuk di Buletin Alturas, yaitu jurnal dari Fakultas Adat dan Humaniora, Sinta 2, di mana dia terbit 2 kali setahun, yaitu di Maret dan September. Namun kami mempertimbangkan juga persentase penulis. Biasanya kan ada karena saya dari UIN Jakarta, nanti dikhawatirkan ada persentasenya yang sangat dibatasi dari dalam, maka kami juga merencanakan untuk mempublikasikan di Lentera Pustaka, yaitu di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang mana ini ada terindeks Sinta 3 dan terbit 2 kali dalam setahun, yaitu di Juni dan September. Saya kira demikian presentasi dari kami. Mohon masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya penelitian ini tentang kenapa orang Lombok ya, ente bisa suka membangun masjid gitu. Itu hasil penelitian bisa dimuat di jurnal saya itu. Karena kita fokus ekskumnya ada tentang masjid. Sementara ini sebetulnya mohon maaf ya sebelumnya, hasil penelitiannya seolah-olah sudah bisa ditebak gitu. Tapi memang yang menarik adalah peran tuan guru di sana ya, begitu dominan sehingga masyarakat ya hanya melalui itu saja. Nah, yang saya ingin tanyakan itu pengambilan samplingnya gimana itu? Pengambilan samplingnya kami sudah menentukan kriteria-kriteria orang yang akan menjadi informan itu. Berarti ini on proses ya, belum dilakukan ya? Sudah ya? Kami sudah ke Lombok mengambil informasi di sana. Tentu kami akan mewawancarai orang-orang yang paham tentang kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan perpustakaan masjid. Di sini kami mewawancarai Dinas Perpustakaan Provinsi, kemudian kami juga mewawancarai Bimas Kemenak di sana, karena Bimas Islam di sana, karena mereka melakukan pembinaan perpustakaan masjid. Kemudian tentu pengelola perpustakaan masjidnya yang kami wawancari karena mereka yang berkecimpung di sana. Lalu mereka yang memahami dan memiliki pengalaman melakukan literasi beragama di masyarakat Lombok ya, pengelolanya lagi. Dan karena kami tidak tahu apa-apa tentang Lombok, kami ke perpustakaan dinas perpustakaan provinsinya, dan mereka memberikan rekomendasi mana-mana yang akan kami kunjungi. Tapi karena ada beberapa informan yang walaupun sudah diberikan rekomendasi, mereka tidak mau diwawancarai, akhirnya tentu kami hanya membatasi yang bersedia saja. Boleh lihat ke halaman cover yang awal. Teman-teman yang meneliti ada nomor kontaknya semua ya? Kalau saya belum dikasih. Nah, maksudnya kalau nanti di tim saya tertarik itu, kita akan melakukan undangan untuk hasilnya misalnya diterbitkan di saya kan Sinta 2. Di mana Pak? Di mana Pak? Di jurnal Bimas Islam. Oh ya boleh. Iya. Boleh Pak. Iya. Ada subditnya juga ini soalnya. Kami sempat menanyakan kenapa sih kok gampang sekali bangun masjid di sana. Nah, mereka ada yang jawab juga. Iya. Kalau saya lihat kan latar belakang segala macam sudah saya baca total semalam. Mereka ada spirit juga ya,
rumahnya boleh jelek, masjidnya harus Iya, bagus. yang penting masjidnya. Sementara ada hadis lain yang kalau seorang sudah berlomba-lomba bikin masjid maka kiamat Yang sudah dekat. Baik, terima kasih. Saya kira cukup baik